pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Trisnawati Rohi dengan NIM 2301080118. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori investasi dalam perekonomian. Investasi juga merupakan penanaman modal di dalam perusahaan dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka. Nah, investasi juga berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Baik, investasi atau suatu komponen dari produk domestik bruto. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residensial dan investasi residensial. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi. Sebagai hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Yang berikut ada pasar modal dan bursa efek. Pada pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan, surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Yang berikut ada modal. Modal tersebut adalah suatu masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usahanya dengan menjual sahamnya kepada pemilik dana atau investor, baik perorangan maupun lembaga usaha. Menurut White dan Patrick dalam Departemen Penerangan 1984, mereka menjelaskan beberapa pengertian pasar modal, yaitu yang pertama ada definisi luas. Pasar modal ialah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat kertas berharga atau klaim, jangka panjang dan jangka pendek, primer dan yang tidak langsung. Yang kedua ada definisi dalam arti menengah. Pada pasar modal ialah sebuah pasar yang terorganisir di lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit atau biasanya berjangka lebih dari 1 tahun, termasuk saham-saham, obligasi-obligasi, pinjaman berjangka hipotek, dan tabungan serta deposito berjangka. Yang ketiga, definisi dalam arti sempit. Pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa makeler dan komisioner dan para underwriter. Secara umum, pengertian pasar modal ialah pasar abstrak yang juga sekaligus konkret di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang atau abstrak, yakni dana-dana yang berjangka lebih dari 1 tahun dalam bentuk surat-surat berharga di bursa efek atau konkret. Yang berikut ada obligasi dan saham. Menurut Rushdin 2006, obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau memegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi merupakan surat utang yang berjangka waktu lebih dari 1 bulan dan memiliki tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Surat utang ini dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menarik dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan. Nah, perusahaan atau
oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanja. Yang berikut pertumbuhan ekonomi. Menurut Irwan dan Suparmoko 1999, istilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama dalam pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Apabila kedua istilah itu digunakan bersama, maka akan mempunyai pengertian masing-masing yang lebih khusus. Dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat melalui banyak output dan terjadinya perkembangan atau pembangunan ekonomi bila tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan. Nah, teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak, pertumbuhan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisiensi, yaitu adanya kenaikan output per satuan input. Dengan kata lain, dengan kesatuan input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi. Nah, input pada berbagai sektor perekonomian di samping kenaikan output, pada umumnya perkembangan atau pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets 1971 dalam Jigen pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi menurut Todara pada tahun 2000 adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal terjadi apabila dari pendapat ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output. Nah, memperbesar output dan pendapatan di kemudian harinya. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Semoga materi ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.